Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 2 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saleha mematung dengan perasaan bercampur aduk. Air matanya mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang begitu mendalam. Penantian panjang yang telah ia jalani dengan doa dan harapan kini terjawab. Nando, suaminya yang selama ini dikabarkan telah meninggal dunia, ternyata masih hidup. Momen penuh keajaiban itu terjadi ketika Saleha dengan penuh keraguan melepas masker yang selalu dikenakan pria bernama Tommy. Betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa pria di hadapannya itu adalah Nando, belahan jiwa yang selalu ia rindukan. Meski ingatannya sempat hilang, Nando perlahan mulai mengingat masa lalu bersama Saleha. Foto-foto, cerita, dan tempat-tempat yang penuh kenangan menjadi saksi bisu perjuangan Saleha untuk membangkitkan memori suaminya. Dalam waktu singkat, bayangan samar di pikiran Nando mulai terang, menghadirkan potongan-potongan kisah cinta mereka yang dulu. Ketika akhirnya Nando sepenuhnya mengingat segalanya, tangis bahagia pecah di antara mereka. Pelukan erat penuh kerinduan menjadi bukti cinta yang tidak pernah pudar, meskipun waktu dan tragedi sempat memisahkan mereka. Kini ketenangan ke dalam rumah tangga mereka yang kembali utuh. Malam itu setelah sholat berjamaah, Nando duduk bersama Saleha, menceritakan kronologi kejadian yang mengubah hidup mereka. Ia mengungkapkan bahwa jaket miliknya yang berisi cincin kawin mereka telah dirampas seorang penjamret sebelum ledakan di mal terjadi. Jenazah yang dikira sebagai dirinya ternyata adalah si penjamret yang membawa jaketnya saat tragedi terjadi. Mendengar cerita itu, Saleha semakin menyadari betapa takdir telah menguji dan mempertemukan mereka kembali. Dengan penuh syukur, mereka berjanji untuk menjalani hidup baru bersama, menghargai setiap momen yang diberikan oleh sang pemilik kehidupan. Usai percakapan panjang tentang kisah masa lalu mereka, Nando menanyakan keberadaan cincin pernikahan yang pernah ia bicarakan. Saleha dengan senyum tenang menjelaskan bahwa ia telah menyimpan kedua cincin itu dengan aman dan menjadikannya bandul pada kalung yang selalu ia kenakan. Namun saat tangannya menyentuh leher untuk memastikan keberadaan kalung itu, wajahnya tiba-tiba berubah panik. Kalung yang ia maksud ternyata tidak ada di tempatnya. Saleha mulai mengingat-ingat, merasa yakin bahwa sebelumnya kalung itu pernah tergantung di lehernya. Pikiran tentang kemungkinan kalung itu terlepas atau hilang membuat hatinya semakin gelisah. Melihat kegelisahan di wajah Saleha, Nando tetap tenang. Ia meyakinkan bahwa tidak perlu terburu-buru dan mengusulkan agar mereka mencarinya bersama nanti. Harapannya cincin itu masih berada di tempat yang mudah ditemukan. Saleha merasa bersalah atas keteledorannya. Namun ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menemukan kalung dan cincin itu kembali. Dalam diam, Saleha memohon agar benda kecil penuh kenangan itu bisa segera mereka temukan. Sebagai simbol cinta yang tak pernah pudar, meski waktu dan ujian sempat memisahkan mereka. Sementara itu, di rumah Bu Linda, Flora baru saja tiba dan meletakkan tasnya di atas meja. Ketika ia membuka tas tersebut, tiba-tiba sepasang cincin jatuh ke lantai, membuatnya terkejut. Pandangannya tertuju pada benda kecil itu, dan seketika ingatannya melayang pada kejadian sebelumnya. Ia teringat perempuan ojol berjilbab yang tanpa sengaja menjatuhkan cincin tersebut saat tergesa-gesa. Dalam hati, Flora merasa cincin itu harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, kebingungan melandanya karena ia sama sekali tidak tahu
Bagaimana cara menemukan perempuan ojol itu lagi di tengah hiruk-pikuk kota yang begitu luas? Di sebuah butik baju pengantin yang elegan, Bara dan Saras tengah menikmati momen penuh kebahagiaan. Persiapan untuk acara pertunangan mereka yang tinggal seminggu lagi berjalan lancar. Saras dengan senyuman yang memancarkan kebahagiaan memasuki ruang ganti untuk mencoba gaun kebaya putih yang akan ia kenakan. Ketika ia melangkah keluar, gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, membuatnya tampak anggun dan memukau. Dalam setiap langkah pelanya menuju Bara, aura kecantikannya memancar, membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Bara yang sedang berdiri di depan cermin langsung terhenti sejenak ketika melihat Saras. Jas hitam yang ia kenakan membuatnya tampak gagah, tetapi perhatian sepenuhnya tertuju pada calon istrinya. Mata Bara berbinar penuh kekaguman, dan tanpa kata-kata ia menunjukkan rasa syukur karena memiliki Saras di sisinya. Dalam hati ia merasa yakin bahwa inilah wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Kebahagiaan mereka begitu nyata, terasa di setiap senyuman dan tatapan yang mereka berikan satu sama lain. Namun kebahagiaan itu diam-diam diawasi oleh seseorang dari luar butik. Zahwa dengan wajah penuh amarah dan cemburu berdiri di balik kaca toko, mengintip kemesraan mereka. Matanya menyeratkan niat buruk, dan dalam hatinya ia berjanji bahwa pertunangan itu tidak boleh terjadi. Zahwa tidak rela melihat Bara dan Saras bersatu, sehingga ia mulai merencanakan berbagai cara untuk menghancurkan hubungan mereka. Dalam diam, Zahwa menyusun rencana, membawa bayang-bayang gelap yang perlahan menyelimuti kebahagiaan pasangan itu. Selanjutnya, di sebuah villa yang asri di Bogor, Saleha dan Nando menikmati liburan yang penuh kedamaian. Udara pagi yang segar dan suasana alam yang tenang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Namun, jauh dari pandangan mereka, Citra yang tidak pernah merestui kebersamaan itu tengah menyusun rencana liciknya. Dengan meminta bantuan kekasihnya, ia merancang sebuah tipu muslihat. Kekasih Citra menyamar sebagai pelayan villa, membawa meja dorong berisi sarapan dengan senyum palsu yang menutup niat jahatnya. Ketika pria itu masuk dan mengantarkan sarapan, Saleha menyambutnya dengan ramah, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Saat Saleha berbalik, pria itu dengan cepat bertindak. Ia membekap mulut Saleha dari belakang, membuatnya terkejut dan panik. Saleha berusaha melawan, namun tenaga dan ketakutan sulit untuk melepaskan diri. Di tengah kekacauan itu, Nando yang berada tak jauh langsung mendengar kegaduhan. Dengan naluri perlindungannya, ia segera bergegas untuk menyelamatkan istrinya. Dalam benak Nando, tak ada ancaman apapun yang akan dibiarkannya menyentuh Saleha. Ia siap melawan apa saja demi memastikan keselamatan wanita yang ia cintai.